Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi dalam Alkitab dan Berita. Kita mau lihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024. Berapa lama yang lalu mungkin Anda mendengar berita tentang satu peristiwa yang cukup menyedihkan sebenarnya, tentang satu peristiwa di mana seorang pendeta melakukan KDRT terhadap istrinya yang telah dilakukan kurang lebih 20 tahun. Walaupun berapa lama ini pendeta tersebut melakukan klarifikasi bahwa dia melakukan semuanya dengan terpaksa. Pada video ini kita akan melihat sebentar satu video tentang berita ini. Nanti selebihnya saya akan membahas beberapa kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan hal ini. Gitu ya. Kita akan lihat videonya sebentar saudaraku. Ini saya ambil dari official net news. Ini dikeluarkan satu hari yang lalu. Gitu ya. Seperti biasa nanti link videonya saya akan sertakan di kolom deskripsi. Kita akan lihat videonya sebentar saudaraku. Seorang pendeta pimpinan gereja ternama di Sidoarjo tega menganiaya istrinya. Dengan sadis, sang pendeta yang juga seorang pengacara lakukan KDRT terhadap istrinya dengan disaksikan oleh kedua anaknya. Hanya begitu sakit, saya lebih. Viral beredar video yang memperlihatkan seorang suami yang berprofesi sebagai pendeta di salah satu gereja ternama di Sidoarjo, sekaligus pengacara melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan kedua anaknya di Surabaya, Jawa Timur. Mirisnya, korban bernama Shirley mengaku telah mendapatkan kekerasan selama lebih dari 20 tahun. Dalam rekaman terlihat jelas pelaku Hendrianto Ujari alias Moses Henry melakukan pemukulan pada bagian kepala korban. Pelaku juga menendang istrinya, bahkan saat putrinya berusaha melerai, tak luput mendapat bogem mentah dari pelaku. Tak hanya dengan tangan kosong, belum puas melampiaskan kemarahan, Moses Henry ambil besi dan lanjut menghajar istrinya. Korban juga mengaku pernah diancam menggunakan senjata api oleh pelaku dan mengancam akan membunuhnya. Tidak tahan dengan kekerasan yang sering dilakukan suaminya, korban pun melaporkan ke Polrestabes Surabaya. Saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi. Salah satunya adalah pembantu korban. Polisi juga sudah melakukan prarekonstruksi serta gelar perkara dalam kasus ini. Oke, jadi videonya saya potong sampai sana saudaraku. Jadi seperti biasa nanti link videonya saya akan sertakan di kolom deskripsi. Untuk lebih jelasnya Anda bisa nonton sendiri videonya saudaraku ya. Seperti tadi saya bilang, ini sebenarnya bukan suatu berita yang bagus. Ini suatu berita yang mencoreng nama baik kekristenan tentang satu orang pendeta. Saya tidak terlalu tahu ini pendeta dari gereja mana, tapi yang jelas dia berada di Sidoarjo dan tadi sempat di-mention siapa nama pendeta ini. Gitu ya. Tapi tentunya kita bukan mau melihat mau membuka atau bicara soal satu keburukan seorang pendeta. Tetapi dari sini kita mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana hal ini terjadi di sekitar kita, saudaraku. Gitu ya. Dan KDRT ini menjadi satu daftar panjang yang sering kita jumpai dari semua golongan, entah itu dari golongan yang rohaniawan maupun bukan sekalipun. Gitu ya. Dan ini harusnya menjadi pembelajaran buat kita semua. Pada video ini saya membahas beberapa hal berkenaan dengan hal ini. Pertama berkenaan dengan KDRT itu sendiri, bahwa ini menjadi sesuatu hal yang memang serius. Dan ini menjadi sesuatu hal yang memang ada payung hukum tentang hal ini. Dan yang kedua, di sana akan saya membahas mengenai apa sih kata firman Tuhan tentang perceraian. Biasanya kalau kita bicara soal KDRT, orang secara mudah akan memberikan solusi yang terbaik adalah bercerai, gitu ya. Tetapi bagaimana dengan itu semua? Karena dalam firman Tuhan kita tahu perceraian ini sesuatu yang Tuhan benci, gitu ya. Itu nanti kita akan lihat pada bagian yang kedua. Pada bagian yang ketiga saya akan bicara tentang figur seorang pendeta, dan ini menjadi sesuatu hal bahwa apa kata firman Tuhan tentang hal ini, bahwa kita tidak boleh menjadikan siapapun sebagai seorang guru atau rabi, tetapi kita harus melihat bahwa pendeta juga manusia biasa yang perlu kita doakan, yang perlu kita dukung. Jelas saudaraku? Oke, kita akan masuk bagian yang pertama mengenai hal KDRT. Memang tadi saya sudah bilang bahwa di Indonesia tercatat banyak perihal tentang KDRT, gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, mungkin saya yakin Anda dan saya cukup tahu ayat-ayat dalam firman Tuhan tentang bagaimana suami dengan istri dalam firman Tuhan Allah sudah mengatur hal itu, gitu ya. Mungkin kalau kita lihat sedikit dalam Efesus 5 ayat yang ke-22 dan 25, saya loncat langsung ke 25. Ayat 22 dulu, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Di ayat 25 dikatakan, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Gitu ya. Saya yakin ayat ini bukan sesuatu ayat yang aneh, bukan sesuatu ayat yang asing yang mungkin seringkali pada saat pemberkatan nikah atau apapun juga seringkali itu disebutkan. Gitu ya. Dan mungkin orang bisa dengan mudah menghafal hal ini. Tetapi kalau kita bicara ayat ini menjadi sesuatu hal bagaimana Allah mengerti bahwa dalam sebuah rumah tangga
dua hal yang bisa terjadi yang membuat suatu rumah tangga menjadi pecah dan berantakan, yaitu apabila istri tidak tunduk pada suami dan apabila suami tidak mengasihi istri. Gitu ya. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan, hai istri tunduklah pada suamimu dan hai suami kasihilah istrimu. Ayat yang lain dalam Kolose 3 itu juga berbicara hal yang sama. Kolose 3 ayat 18-19 dikatakan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tetapi bukan cuma itu, dikatakan di sana, hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Gitu ya. Ini menjadi sesuatu hal yang sebenarnya berimbang antara istri yang tunduk pada suami dan suami yang mengasihi istri, gitu ya. Saya bahas dulu yang pertama mengenai hal tunduk. Tunduk di sini bukan berarti menjadi sesuatu di mana istri dengan buta mengikuti semua keinginan suami, gitu ya. Tidak jarang juga suami yang tidak benar, suami yang melakukan sesuatu yang tidak baik, memberikan nasihat atau arahan atau pimpinan dalam keluarga yang tidak benar. Kata tunduk di sini bukan berarti bahwa istri mengikuti semua keinginan suami. Gitu ya. Saya pernah jelaskan dalam salah satu video bahwa Allah menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan, eser nekdo, gitu ya. Di mana di sana seorang wanita bisa menjadi sesuatu di mana teman bicara, menjadi sesuatu di mana saling mengisi dan melengkapi. Gitu ya. Kata tunduk di sini berarti bicara bahwa ini menjadi sesuatu di mana istri bisa memberikan masukan, istri bahkan bisa memberikan nasihat, bisa memberikan pertimbangan, bisa menjadi satu teman diskusi yang sepadan. Tetapi kata tunduk di sini bahwa apabila pada akhirnya suami memutuskan sesuatu atas setiap pertimbangan, maka itu menjadi satu keputusan bersama dan si istri tunduk mengikuti keputusan suaminya. Gitu ya. Dan kalau kita bicara soal hai suami kasihilah istrimu, maka mengasihi di sini bicara menjadi sesuatu hal bahwa suami tidak boleh menyakiti istrinya. Menyakiti tidak selalu bicara soal fisik, saudaraku ya. KDRT ini salah satu kasus fisik yang memang nampak di permukaan sehingga ada payung hukum untuk hal itu. Tetapi firman Tuhan menekankan pada suami-suami untuk mengasihi istrinya, untuk tidak melukai istrinya baik secara fisik maupun secara perasaan, secara mental. Bahkan saya bilang bukan cuma secara fisik dan mental, tetapi suami harus mengasihi istrinya secara rohani. Gitu ya. Apabila suami membawa istrinya menjauh dari Tuhan, itu berarti suaminya tidak mengasihi istrinya. Gitu ya. Jadi si suami digambarkan di sana sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat di Efesus ayat 25 tadi. Gitu ya. Suami harusnya mengasihi istrinya, mengasihi dia secara fisik, mengasihi dia secara mental, dan juga mengasihi dia secara rohani. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang berimbang, saudaraku. Kalau kita lihat video yang lain dari kasus KDRT itu, si suami membuat pembelaan. Pendeta ini membuat pembelaan bahwa dia melakukan itu semua karena terpaksa, karena dia merasa diteror, dituntut uang dan segala macam. Saya tidak ngerti, gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa dia perlu melakukan pembelaan dan akibatnya dia meluapkan emosinya dengan melakukan KDRT tadi, gitu ya. Tetapi dua hal ini memang disorot dalam firman Tuhan karena dua hal ini membuat suatu rumah tangga bisa berantakan, gitu ya. Perlakuan kasar seorang suami terhadap istri itu sama buruknya dengan seorang istri yang tidak tunduk pada suami. Gitu ya. Dua-duanya ini menjadi sesuatu hal yang harus sama-sama diperhatikan. Mari Anda para suami, mari kasihilah istrimu. Gitu ya. Mengasihi dia secara fisik, mengasihi dia secara mental, dan mengasihi dia secara rohani. Gitu ya. Dan kebalikannya, mari istri-istri tunduklah pada suami. Bukan berarti semua keinginan suami dituruti. Anda bisa ngasih pertimbangan, Anda bisa kasih nasihat, Anda bisa kasih masukan buat suamimu, tetapi pada akhirnya sebuah keputusan itu memang harus datang dari sebuah kepala keluarga dan kita tunduk dan mengikuti itu semua. Jelas, Saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu hal seperti itu gambaran dalam gereja Tuhan, dalam rumah tangga. Gitu ya. Rumah tangga adalah figur atau potret yang paling sederhana dari sebuah hubungan antara Kristus dengan jemaat. Gitu ya. Bagaimana suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, dan bagaimana istri tunduk pada suami seperti halnya gereja Tuhan, jemaat Tuhan tunduk pada Kristus. Ya, ini hal yang pertama yang kita akan sama-sama perhatikan. Gitu ya. Mari suami-suami, mari kasih istri Anda tidak hanya sekedar mengasihi dia secara materi untuk kebutuhan fisik, ya. Tapi perhatikan mentalnya. Apakah dia kesepian? Apakah dia tidak ada teman curhat? Apakah dia dilukai secara mental? Misalnya, kalau Anda tidak setia, Anda melukai perasaan istrimu.
gitu ya. Dan mari tuntun dia untuk semakin mengenal Tuhan. Kalau tidak, maka kita melukai rohaninya, gitu ya. Sebaliknya untuk istri-istri, mari tunduk pada suamimu, gitu ya. Allah menempatkan dia sebagai kepala keluarga untuk Anda tunduk kepadanya. Bukan berarti menuruti semua keinginannya. Mari kasih masukan, kasih pertimbangan, kasih sudut pandang lain, gitu ya. Tetapi apabila sebuah keputusan dibuat, bagian istri adalah tunduk pada suami, gitu. Ini hal yang pertama yang saya ingin ingatkan sama-sama, dan saya yakin Anda dan saya pasti sudah tahu tentang ayat ini. Tetapi saya ingin ingatkan kembali, gitu ya, supaya tidak ada perpecahan KDRT atau apapun juga dalam keluarga. Firman Tuhan sudah memberikan jawabannya, gitu ya. Kita seringkali hanya menyoroti tentang perlakuan suami yang tidak baik terhadap istri. Itu memang tidak ada payung hukum untuk istri yang tidak tunduk pada suami. Tetapi dalam firman Tuhan, istri yang tidak tunduk sama suami itu sama buruknya seperti suami yang tidak mengasihi istri. Dalam firman Tuhan itu dianggap balance. Mari suami kasih istrimu, mari istri tunduklah pada suamimu. Jelas, saudaraku? Ini hal yang pertama yang ingin kita ingatkan sama-sama. Hal yang kedua, kita bicara soal perceraian. Tadi saya udah bilang, biasanya kalau kita nonton video seperti ini, terus saya baca kolom komentarnya, biasanya orang langsung akan berpikir solusi satu-satunya adalah bercerai. Lebih baik bercerai daripada kita menderita seumur hidup mendapat perlakuan yang tidak baik dari pasangan kita, gitu ya. Dan kalau kita melihat dalam firman Tuhan, memang Allah melarang perceraian, saudaraku. Tetapi bukan berarti kita menghakimi orang yang terpaksa melakukan keputusan itu, gitu ya. Mungkin saya ingatkan kembali beberapa ayat tentang hal ini. Dalam 1 Korintus 7 ayat 10-11 dikatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, Paulus bilang, bukan aku kata Paulus, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus hidup damai tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Itu kata Paulus dalam surat Korintus, walaupun dia menegaskan, bukan aku yang berkata tetapi Kristus perintahkan. Gitu ya. Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Matius 19 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Gitu ya. Ayat-ayat tentang hal ini juga saya yakin ada dan saya cukup tahu, gitu, bahwa Allah membenci perceraian, bahwa Allah tidak mengizinkan umat Tuhan untuk bercerai dengan alasan apapun juga, walaupun di sana dikatakan kecuali karena zina. Ini pun masih menjadi perdebatan. Tetapi buat saya sih yang terpenting adalah bukan masalah kita menghakimi orang yang bercerai sebagai sesuatu hal yang salah. Kita tidak tahu apa yang sedang dia hadapi, kita tidak tahu keadaan persis yang mereka sedang hadapi, gitu ya. Mereka mungkin melihat tidak ada jalan keluar lain kecuali bercerai. Bagian kita bukan menghakimi mereka. Tapi ayat-ayat ini ditujukan buat kita pribadi. Bagaimana Anda dan saya tanamkan jauh-jauh dalam hati bahwa Allah membenci perceraian. Bukan kita untuk menunjuk si A dan si B dan si C, dan kita menganggap bahwa dia melanggar firman Tuhan. Masing-masing punya pertanggungjawaban masing-masing kepada Tuhan. Kita tidak tahu kompleksnya masalah yang sedang dihadapi, kita tidak tahu bagaimana detail keadaan rumah tangga mereka, dan mungkin mereka lakukan itu semua dengan segala bentuk keterpaksaan, sehingga mereka tidak punya pilihan lain. Gitu ya. Bagian kita adalah mari kita tidak menghakimi mereka. Kita tahu Allah membenci perceraian. Tetapi masukkan dalam hati kita masing-masing bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki kita semua bercerai. Apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bukan untuk menghakimi orang, tetapi mari tanamkan dalam rumah tangga kita masing-masing bahwa Allah melarang kita bercerai. Gitu ya. Dan sebenarnya yang seperti yang tadi saya udah bilang, biasanya kalau kita bicara hanya perceraian, kita selalu bicara bahwa perceraian secara hukum. Gitu ya, sehingga kita sekarang menyoroti kita tidak boleh bercerai dalam firman Tuhan, betul. Tetapi jangan lupa bahwa yang dimaksud perceraian di sini, firman Tuhan tidak ngomongin semata-mata soal hukum, saudaraku. Tetapi firman Tuhan bicara bagaimana dua orang yang dipersatukan Tuhan, akhirnya mereka berpisah. Dan perceraian yang sesungguhnya itu sebenarnya bukan perceraian hukum. Perceraian yang sesungguhnya itu terjadi apabila dua hati yang dipersatukan Tuhan dan kemudian berpisah. Dan itu adalah perceraian hati, gitu ya. Dan itu Tuhan tidak mau, gitu ya. Jadi jangan Anda berpikir, oh saya tidak bercerai, tetapi istri saya dengan saya urusan masing-masing. Kita masing-masing punya keperluan sendiri. Sebenarnya kita sudah bercerai di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah mempersatukan kita menjadi satu, gitu ya. Jadi kalau kita bicara perceraian, bukan cuma sekedar perceraian secara hukum yang Tuhan tidak mau,
tetapi Tuhan juga tidak mau perceraian secara hati. Gitu ya. Kita lihat sedikit ayatnya saudaraku dalam Matius pasal 12 ayat 25 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Lanjutannya, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Cerita ini adalah satu cerita yang menarik bagaimana pada waktu itu Yesus mengusir setan. Dan kemudian orang berkata bahwa dengan kuasa Beelzebul Yesus mengusir setan. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa kerajaan terpecah-pecah pasti binasa. Dan kemudian Yesus mulai bicara soal satu kota atau rumah tangga yang terpecah. Rumah tangga yang terpecah berarti tidak ada kesatuan di sana. Dan itu Yesus tekankan bahwa ke rumah tangga yang terpecah itu tidak dapat bertahan. Tuhan bicara soal sesuatu menjadi satu kesatuan hati, menjadi sesuatu yang tidak terjadi perceraian hati di sana. Dan Yesus menggambarkan bahwa rumah tangga yang terpecah-pecah itu tidak dapat bertahan. Gitu ya. Atau ayat yang lain, misalnya kalau kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat yang 10 dikatakan, tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu, sehati sepikir. Kita berpikir, oh ayat ini kan buat jemaat Tuhan, ayat ini buat gereja. Tapi pernahkah Anda bayangkan, saudaraku, bagaimana kita bisa sehati sepikir, erat bersatu dengan semua jemaat dan anggota gereja yang lain, kalau kita sendiri tidak erat bersatu dan sehati sepikir dengan orang yang setiap hari bersama-sama kita? Gitu ya. Bagaimana mungkin gereja bisa bersatu kalau keluarga-keluarga yang ada di sana itu tidak bersatu? Gitu ya. Jadi Paulus di sini bicara bagaimana kita tetap harus erat bersatu dan sehati sepikir. Itu dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Tidak ada perceraian hati di sana. Gitu ya. Dan dari sanalah akhirnya terbentuk satu keluarga yang sehati sepikir dan akhirnya bisa membawa gereja dan umat Tuhan sehati sepikir. Jelas, saudaraku? Ini hal yang kedua yang sama-sama saya ingin perhatikan. Anda dan saya, Tuhan mau bukan cuma sekedar tidak bercerai secara hukum. Tapi mari jangan bercerai secara hati. Biarkan kita semua sehati sepikir. Suami dan istri sehati sepikir. Gitu ya. Suami dan istri erat bersatu karena kita dipersatukan Tuhan. Jelas, saudaraku? Ini hal yang kedua yang saya ingin ingatkan sama-sama buat Anda dan kita semua para yang sudah berkeluarga. Oke. Hal yang ketiga, kalau kita bicara tentang figur seorang pendeta yang dalam kasus ini digambarkan bahwa dia adalah orang yang melakukan KDRT. Sekali lagi, KDRT tidak hanya dilakukan oleh pendeta atau tokoh agama atau apapun juga. Banyak orang yang melakukannya dari mulai golongan yang mungkin keluarga Buddha sampai yang keluarga udah tua. Ini menjadi satu kasus yang banyak dilakukan. Gitu ya. Tapi dari kasus ini kita melihat satu gambaran bahwa pendeta juga manusia biasa yang perlu kita dukung, yang perlu kita doakan, yang tidak luput dengan sesuatu hal yang tidak benar, gitu ya. Kalau kita lihat satu ayat dalam Matius 23 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Saya pernah jelaskan dalam satu video tentang 3 hal yang Yesus larang dari murid-murid ya. Dan salah satunya adalah, jangan kamu disebut rabi. Rabi bicara soal sesuatu di mana dialah sumber kebenaran, gitu ya. Karena hanya satu rabimu dan kamu semua saudara. Kita semua saudara di dalam Tuhan. Kita semua setara di hadapan Tuhan. Yang membedakan jabatan kita itu adalah organisasi. Gitu ya. Mari jangan mengkultuskan satu pendeta tertentu. Mari dukung dan doakan. Gitu ya. Kebalikannya seorang pendeta juga tidak perlu merasa lebih rohani dari yang lain. Mari saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Karena kita semua saudara di dalam Tuhan dan kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Jelas, saudaraku? Dari video yang sederhana ini saya ingin mengingatkan kita sama-sama untuk mari menjaga keluarga kita masing-masing. Mari istri-istri tunduk pada suami, mari suami kasih istri. Mari untuk kita tidak hanya bercerai, jangan bercerai baik secara hukum maupun secara hati. Gitu ya. Karena Allah mau kita sehati, seia sekata. Dan yang ketiga adalah ingat bahwa kita tidak punya rabi yang lain, sumber kebenaran kita hanya pada Kristus. Gitu ya. Pendeta siapapun dengan nama besar, dengan sebesar pelayanan apapun juga dia manusia biasa yang perlu kita dukung dan doakan. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.